Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari ini pada hari Sabtu saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Tuhan Yesus Maha Kasih, di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, kami umat-Mu ingin mengisi kesempatan yang Engkau berikan dengan ketekunan. Kami ingin mengawali hari ini dengan belajar melalui perenungan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami beroleh hikmat. Berfirmanlah, karena kami hendak mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Ulangan pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ulangan pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 yang menyatakan dengan perikop, dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat ini bertemakan berlaku bijaksana. Pernahkah kita berlaku bijaksana dalam hidup ini? Tahukah kita apa itu bijaksana? Bijaksana adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi keadaan satu peristiwa. Orang yang dewasa dalam rohani, sehingga bisa membedakan mana kehendak Tuhan untuk dilakukan. Sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan. Bijaksana itu adalah bijak dan hikmat. Orang yang bijaksana akan mempercayakan hidupnya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita saat ini menceritakan tentang adanya satu aturan yang diberikan oleh Allah melalui Musa tentang bagaimana mereka hidup dengan memprinsipkan kasih. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, mengajarkan dua hal, yaitu tentang menerima dan memberi. Di sini ada kalimat makan buah anggur sepuas-puasnya, namun jangan dibungkus.
pada ayat yang ke-24. Dan ada kalimat pada ayat yang 25. Memetik bulir gandum namun jangan disabit. Artinya apa? Allah mau mengajarkan supaya umatnya menerima atau mendapat sesuatu dengan kebutuhan, tidak boleh hidup dalam keserakahan. Harus hidup sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran. Menerima seberapapun itu haruslah dengan rasa bersyukur. Terkadang kita manusia ketika menerima segala kebaikan dari Tuhan masih saja tidak bersyukur. Contohnya, sudah kita mencari pekerjaan, sudah diberikan pekerjaan dengan upah yang sesuai, masih saja kita mengeluh. Bahkan masih saja kita bekerja dengan malas-malasan dalam pekerjaan kita. Terkadang sudah kita diberikan makanan seperti dalam Alkitab, dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami secukupnya. Kita sudah diberikan makanan, bisa makan nasi, bisa makan dengan tempe, bisa makan dengan sayur. Terkadang setiap hari kita mengeluh, kita tidak bersyukur, maunya makan dengan daging, maunya makan dengan lauk yang banyak. Kita menuntut kepada Tuhan dengan bermacam-macam. Hal yang kedua di sini Bapak Ibu, memberi. Ada kalimat kebun anggur dan ladang gandum, itu ada pemiliknya. Karena ada kata yang terakhir di ayat yang ke-25, kata sesamamu. Artinya yang mempunyai haruslah berbagi dengan merelakan secara ikhlas berkatnya kepada saudara atau sesama yang membutuhkan, apalagi yang berkekurangan atau orang yang betul-betul membutuhkan. Ketika kita membantu orang sesama yang membutuhkan, padahal berkat yang diberikan Tuhan, kita tidak menyadari hal itu bukan untuk kita sendiri, tetapi melalui kita dapat membantu orang lain. Seperti ada tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus melihat sekeliling kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi dua hal ini yang mau disampaikan kepada kita saat ini, supaya bisa melakukan hal ini dengan kita harus bertekun membaca firman Tuhan, supaya kita memiliki pengertian, kita mengerti, bisa memiliki kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita, dan terlihat hasilnya sehingga tidak ada yang dirugikan, malah mendatangkan keuntungan bagi yang menerima maupun yang memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus, saya akan membagikan sebuah cerita atau sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada dua orang kakak beradik, kedua-duanya laki-laki. Pekerjaan mereka adalah nelayan. Pada suatu hari keduanya sepakat untuk pergi melaut. Ketika melaut sampai dengan jam 12 malam, belum mereka dapatkan satu ekor ikan pun. Lalu yang adik bilang kepada yang kakak, kalau begini Kak, kita berdoa saja kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan, jadi kita bisa mendapat berkat, mendapat ikan yang banyak.
Lalu si kakak berdoa. Dalam doanya dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah melaut dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam, tetapi 1 ekor ikan pun kami belum mendapatkan. Maka itu kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami berkat mendapat ikan yang banyak. Dan ketika kami mendapat banyak, kami akan jual dan uangnya kami akan bawa ke gereja. Kami akan berbagi dengan sesama, kami akan berbagi dengan orang yang susah dan juga tetangga-tetangga kami. Lalu selesai berdoa, si adik bertanya kepada si kakak, kenapa kakak berdoa seperti itu? Kenapa kita harus mendapat ikan, kita memberikan kepada orang yang susah, kepada tetangga-tetangga, dan kepada gereja? Lalu kakak menjawab, saya hanya berdoa seperti itu, tapi kalau Tuhan sudah kasih kita, tidak usah kita memberi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika keduanya menebarkan jala, lalu ternyata apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan sesuai pergumulan doanya, yaitu mereka mendapatkan ikan yang banyak. Lalu waktu fajar menyingsing, mereka dua akan balik. Nah, belum mereka sampai ke pinggir pantai, lalu si adik ini mengingatkan kembali kepada si kakak, kalau sudah sampai ke darat, jangan memberi kepada siapa-siapa, sebab kita sudah capek. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tiba-tiba datang angin, padahal anginnya kecil. Lalu tiba-tiba kapal ini terombang-ambing dan kapal ini terguling, sehingga ikannya semua tumpah kembali ke laut. Akhirnya mereka berdua baru sadar. Lalu adik meminta supaya kakak berdoa dan minta ampun lagi kepada Tuhan. Lalu kakak berdoa, Tuhan ampuni kami yang sudah kami doakan tadi, bahwa kami berjanji kalau dapat ikan akan memberi, tetapi dalam hati kami tidak mau memberi, sehingga kami minta ampun. Setelah itu dalam doa mereka kembali lagi ke laut dan tebarkan jala itu lagi. Ternyata mereka dapat ikan yang banyak. Dan mereka kembali ke darat. Lalu mereka membagikan kepada tetangga. Mereka menjual, mereka membawa ke gereja dan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan mereka juga makan tidak berkekurangan, malah mereka berkecukupan. Padahal si adik ini merasa khawatir. Ternyata mereka mendapat berkat yang banyak lewat ikan yang tadi mereka dapat dan mereka menjual. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini, mungkinkah kita tidak melakukan hal ini? Atau pernahkah kita ada dalam cerita seperti ini? Ataukah kita tidak terpikir bahwa kita tidak pernah melakukan ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa apa yang keluar dari mulut kita, ketika kita berdoa dengan satu keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan akan membuat satu perubahan dalam hidup kita. Tetapi kadang kita sudah berdoa dan tidak melakukan itu dan tidak menempati, maka itu adalah janji dan itu adalah dosa. Dan Tuhan akan menagih janji itu. Maka satu saat Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Maka itu apa yang
sudah kita berkata dalam hati lewat apa yang kita punyai, berkat-berkat dan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita bersyukur, marilah kita membagikan mana bagian kita dan mana bagian Tuhan dan mana bagian sesama. Karena orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang susah, orang yang Tuhan mengirimkan untuk kita memberikan berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janganlah kita mengenyangkan diri sendiri, tetapi kita memetik anggur sebanyak mungkin dan membagikan. Jangan mengeluh, Tuhan itu bijak dan adil, sebab semua berkat sumbernya dari Allah. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Begitu besar kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Tuntunlah kami untuk melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap waktu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Pakailah kami untuk memberi. Di situasi seperti ini, biarlah kami tetap berbagi, mengasihi dan hidup di dalam keselamatan. Pada saat ini, kami berdoa untuk umat-Mu yang ikut dalam ibadah persekutuan doa ini, agar pribadi lepas pribadi di dalam tugas pekerjaan, rumah tangga, Tuhan tolong mereka dengan segala pengharapan yang hanya mengandalkan Tuhan. Senantiasa biarlah Tuhan menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, sesama pelayanan kami di mana-mana, biarlah anugerah Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, warga jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang di rumah sakit maupun di rumah, biarlah jamahan tangan Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah pemimpin yang bijak. Saat ini bangsa kami sedang menghadapi COVID-19 ini. Biarlah semuanya boleh berlalu karena campur tangan Tuhan di setiap tindakan apapun. Berikanlah bangsa ini kedamaian dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mohon dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Kita akan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin.